warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Saya Aan Julistiwan dari SMP Negeri 3 Citerep. Saya Jumbatul Hamidah dari SMA Indosmen Kabupaten Bogor. Saya Irma Kurniari dari SDN Citata Jaya. Dengan pengajar praktik Ibu Reni Indah Kantiti dan fasilitator Bapak Irman Firmansah akan mempraktekkan percakapan kucing secara berkelompok. Selamat menyaksikan. Cikidot. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk teman-temanku Aan dan Bu Irma. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan coaching. Dan sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada kesempatan saya kali ini saya Hamidah sebagai pengamat dan Pak Aan sebagai coach, Irma sebagai coaching. Pada kegiatan kita hari ini, praktek coaching, sebagai pengamat saya akan menyiapkan lembar observasi mengenai kegiatan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan semoga nantinya pada praktek coaching kali ini akan nampak alur tirta. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Aan sebagai coach. Kalau boleh tahu Pak Aan, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Karena kompetensi coaching tersebut akan saya observasi sehingga kita akan tahu apakah nantinya akan tercapai atau tidak. Ya, baik Ibu. Jadi untuk praktek coaching kali ini kompetensi yang saya harapkan nanti bisa dikembangkan adalah kompetensi mengenai mendengarkan aktif, terus kemudian juga kehadiran penuh, presence, terus dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang harapannya nanti bisa dikembangkan. Baik. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya Pak Aan ya, iya, yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara spesifik akan diobservasi? Ya, baik. Jadi di pelaksanaan ini saya berharap pada kompetensi mengajukan atau membuat pertanyaan berbobot itu yang menjadi prioritas yang nantinya bisa diobservasi untuk meningkatkan kemampuan saya, gitu ya. Ya, baik. Kalau boleh saya tahu, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, indikatornya adalah saya berharap nanti di praktek ini saya bisa menggali, kemudian juga memetakan potensi yang ada di coaching, sehingga nantinya coaching ini akan bisa memunculkan ide-ide yang sebelumnya belum terpikirkan, sehingga nantinya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baiklah, sudah saya catat ya. Jadi Pak Aan sebagai coach berharap Bu Irma sebagai coaching dapat menggali dan memetakan serta menemukan hal-hal baru untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Irma. Nah, sekarang waktunya untuk Pak Aan dan Bu Irma. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Aan, alhamdulillah baik. Iya, dengar kemarin pengen ketemu nih Bu, pengen ngobrol nih. Kira-kira apa nih? Ada yang ingin dibicarakan Bu? Ada Pak, hal yang paling mengganjal perasaan saya nih tentang siswa saya di kelas Pak.
Ya. Makanya saya ingin bertemu dengan Bapak nih. Jadi selepas masa pandemi ini dan KBM berjalan normal seperti biasa, tidak ada lagi daring, saya merasakan muncul kondisi baru terhadap siswa, Pak, yaitu kurang pedulinya anak, khususnya pada lingkungan di sekolah, Pak. Oh gitu ya. Jadi maksud Bu Irma, karena kemarin pandemi, anak-anak biasa belajar di rumah, sehingga anak-anak ini sekarang tidak peduli gitu ya dengan lingkungannya. Betul gitu ya Bu ya? Iya betul Pak, jadi karena terbiasa belajar secara daring dari rumah, jadi anak-anak itu terlalu nyaman dengan lingkungan di rumah. Terus saya juga tidak tahu nih Pak, apakah saat di rumah orang tuanya itu membiasakan peduli terhadap lingkungan ataukah tidak gitu. Yang pasti yang saya lihat sekarang anak-anak di sekolah itu dengan lingkungan yang kotor dia cuek aja gitu, sehingga menurut saya perlu adanya dimunculkan kembali kesadaran akan kebersihan lingkungan di sekolah. Baik Bu Irma, karena waktu ketemu kita ini nggak banyak gitu ya, pas kebetulan di jam istirahat. Nah kira-kira menurut Bu Irma nih nanti hasil dari percakapan kita ini apa ini Bu? Saya ingin agar siswa kita itu mampu menyesuaikan diri Pak dengan pola pembelajaran yang sekarang ini, kemudian mampu menghadirkan rasa yang semangat gitu ya untuk belajar dan mempunyai kesadaran diri untuk peduli terhadap lingkungan di sekolah gitu Pak. Jadi Bu Irma ingin gitu ya mengkondisikan siswanya supaya menjadi lebih baik lagi, kemudian punya sikap positif juga, terutama tentang kepeduliannya terhadap lingkungan gitu ya. Iya Pak, betul. Pada intinya itu supaya siswa kita itu memiliki kesadaran diri untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau gitu menurut Bu Irma, siswa yang peduli terhadap lingkungan itu yang seperti apa Bu? Siswa yang peduli terhadap lingkungan itu ya seperti tadi itu Pak, yaitu siswa yang memiliki kesadaran diri untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, bisa di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terus kalau menurut Bu Irma nih, kesadaran siswa nih untuk peduli terhadap lingkungan ini, kalau dipersentasekan gitu ya, dipersentasekan kira-kira jumlahnya berapa sih Bu? Bermacam-macam sih Pak, tapi menurut saya itu hanya 30% saja. Yang peduli, selebihnya itu masih belum peduli Pak gitu dengan kebersihan lingkungan sekolah. Iya, berarti baru 30% saja yang peduli gitu ya, jadi sisanya belum. Nah terus kalau gitu menurut Bu Irma, berapa persen sih seharusnya siswa di sekolah kita ini yang harusnya mempunyai kesadaran terhadap lingkungan gitu Bu? Kalau melihat kondisi sekarang dan juga untuk mewujudkan harapan sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar itu kurang lebih sih 70% Pak. Terus menurut Bu Irma nih lagi, untuk mencapai angka tersebut pastinya kan ada nih yang bisa dilakukan. Apa sih yang Ibu mungkin bisa lakukan untuk mencapai angka tersebut? Nah itu Pak, sebenarnya ada yang saya pemikirannya sama Bapak. Iya. Saya masih berpikir gitu ya, cara apa nih yang tepat untuk mewujudkan agar lingkungan itu nyaman. Baik, terus berarti menurut pemikiran Bu Irma nih, bagaimana ya caranya nih, cara mengkondisikan siswa supaya muncul kepedulian terhadap lingkungan dan siswa itu mau selalu menjaga kebersihan di kelas maupun di sekolah gitu. Menurut saya sih seharusnya ada suatu program sekolah mengenai lingkungan sekolah ya, dan juga harus kerjasama Pak antara siswa, guru dan penjaga mungkin ya. Terlebihnya guru harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak, mengajak siswa dan menghimbau dan mencontohkan tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya, betul itu Bu. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Bu Irma. Kemudian apa nih yang akan Bu Irma laksanakan untuk lebih memunculkan kesadaran dari siswa supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungan? Yang akan saya lakukan sebagai awalannya yaitu membuat keyakinan kelas Pak. Selanjutnya membuat kesepakatan, yaitu terus selanjutnya saya akan konsisten
bisa dilakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas gitu Pak. Misalnya memastikan bahwa piket kelas itu berjalan sesuai dengan harapan, terus mengadakan operasi sampah seperti jumsih ya atau jumat bersih. Selanjutnya siswa itu terbiasa melakukan hal-hal yang positif dan pada akhirnya akan muncul kesadaran diri untuk peduli terhadap lingkungannya. Ya, wah itu langkah-langkah yang hebat sebenarnya Bu, langkah-langkah yang bagus sekali gitu ya. Nah, terus kapan nih Bu Irma bisa mewujudkan atau melaksanakannya? Dan bisa jadi kan ini juga tadi disampaikan butuh kerjasama nih, kira-kira siapa saja nih yang membutuhkan yang bisa membantu nantinya? Saya akan mulai dari membuat kesepakatan kelas pada minggu ini Pak. Udah mulai nih dan pastinya saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh warga sekolah, dari guru, siswanya, bahkan wali kelas dan semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Karena ini pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama Pak. Iya, Tidak itu, bisa sendiri. iya betul, itu bagus banget Bu. Nah kalau gitu nih waktu kita kan dikitnya. Jadi apa nih yang kira-kira Ibu dapatkan dari pembicaraan kita nih Bu? Alhamdulillah sekarang saya merasa tercerahkan Pak gitu kan. Yang tadinya saya bingung apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak, tetapi setelah ada obrolan sekarang ini saya dapat semangat yang lebih, terus memunculkan bagaimana cara memunculkan kesadaran si siswanya akan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Terus dimulai dari kesepakatan kelas dan juga adanya kerjasama dari semua pihak. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Jadi saya sebenarnya juga bersemangat nih Bu. Jadi mendengar tadi apa yang disampaikan sama Bu Irma dan rencana-rencana Bu Irma memang bagus sekali, dan saya berharap nanti ini bisa segera dilaksanakan supaya memang nantinya terbentuk kesadaran dari siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Iya Pak, insya Allah di lain waktu saya akan sampaikan. Terima kasih banyak ya Pak atas percakapan kali ini, sampai jumpa. Iya. Baik, terima kasih atas praktik coachingnya yang sudah dilakukan oleh Pak Aan dan juga Bu Irma. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Aan. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi jalannya coaching tadi. Saya sudah mempunyai catatan ya mengenai apa yang sudah praktek yang sudah dilakukan tadi. Dari awal sampai akhir untuk alur Tirta pada coaching tadi sudah tampak semuanya. Di lembar observasi saya semuanya sudah terlihat, mulai dari tujuan. Tadi tujuannya sudah disampaikan oleh coach dengan saya jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan mengenai lingkungan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi. Tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai lingkungan sekolah tadi sudah nampak ya. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa untuk identifikasinya sudah jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Apa? Salah satunya tadi adalah contohnya ada akan membuat kesepakatan kelas, melakukan operasi sampah atau jumsih, dan juga membiasakan melakukan hal-hal baik, yaitu termasuk peduli atau sadar lingkungan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach. Jadi dari awal sampai akhir alurnya sudah nampak ya. Dan yang kedua, tadi di awal Pak An kan ingin mengembangkan mengenai tadi Pak An itu membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah melakukan coaching tadi, apakah menurut Pak Aan itu indikatornya tadi sudah tampak Pak Aan? Iya, menurut saya tadi sudah nampak gitu ya. Jadi dari indikator yang ingin saya kembangkan di
membuat pertanyaan berbobot. Pada saat mengajukan pertanyaan berbobot tadi saya sudah sampaikan ke Koci, jadi saya coba gali gitu ya ke Koci, apa saja nih caranya misalkan untuk mengkondisikan. Nah dari situ kemudian Koci baru menyadari bahwa ternyata ada beberapa rencana yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian pada saat awal di pemetaan juga sama, di pemetaan saya tanyakan juga dengan pertanyaan berbobot oleh Koci, akhirnya dijawab bahwa ternyata memang permasalahannya muncul siswa itu merasa belum sadar sehingga perlu ditumbuhkan seperti itu. Baik, nah setelah Bapak merasakan tadi praktek sebagai coach dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk mungkin kan kelas selanjutnya akan melakukan coaching lagi ya Pak ya. Iya. Nah, untuk coaching yang akan selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan pengalaman dari coaching hari ini? Iya, dari pengalaman hari ini, kalau hari ini tadi kita fokus pada membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin di kegiatan yang lain saya mungkin akan mengembangkan lagi di kompetensi mendengarkan aktif gitu ya. Jadi bagaimana kita antara coach dan coachee bisa semitra, sejajar untuk saling mencari solusi untuk permasalahan coaching. Baik, terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk Pak Aan dan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan bahagia untuk teman-teman saya, Bu Irma dan Bu Hamidah. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Jadi sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya Aan Justiwan kali ini akan menjadi observer, menjadi pengamat. Kemudian nanti Bu Irma sebagai coach dan Bu Hamidah sebagai coachee. Pada kegiatan kali ini sebagai pengamat, saya akan menyiapkan rubrik lembar observasi untuk kegiatan kita hari ini. Harapannya nanti dari kegiatan ini nampak, dari praktek ini akan nampak coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti semua alur ini, urut-urutan ini akan nampak pada kegiatan ini ya. Berikutnya sebelum dimulai, saya ingin tanya-tanya terlebih dahulu kepada Ibu Irma sebagai coach ya. Baik, pada kegiatan kali ini saya sebagai pengamat, saya sudah menyiapkan lembar observasi berupa rubrik untuk kegiatan coaching kali ini. Harapannya nanti dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini nanti nampak alur tirtanya, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya sampai dengan tanggung jawab ya. Kemudian berikutnya sebelum dimulai saya juga akan bertanya kepada Ibu Irma sebagai coach beberapa pertanyaan gitu ya. Baik, yang pertama Ibu, kalau boleh tahu nih, untuk praktek coaching nanti ini kompetensi apa sih yang sebenarnya akan Ibu kembangkan? Ya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan ini yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua adalah sebagai pendengar yang baik atau aktif ya Pak ya, yang ketiga selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi gitu ya, ada kompetensi, ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut ini mana nih yang spesifik atau yang ingin fokus benar-benar yang akan diobservasi nantinya?
Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan ya Pak ya adalah pertanyaan yang berbobot gitu. Baik, berarti ada 3 kompetensi Ibu ya yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi ini menurut Bu Irma nih kompetensi mana nih yang spesifik nantinya yang mau diobservasi atau lebih dikembangkan lagi? Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Terus indikator ketercapaiannya apa nih Bu untuk membuat pertanyaan yang berbobot tersebut? Oke, harapan saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan coachee Pak. Baik Ibu, jadi tadi indikatornya sudah disampaikan dan sudah saya catat. Untuk selanjutnya nanti akan kita coba observasi dia. Nah, selanjutnya dengan praktek ini saya berharap nanti permasalahan dari coachee bisa terselesaikan dan juga ada ide-ide baru. Nah, sekarang waktunya buat Bu Irma dan juga Bu Hamidah untuk mempraktekkan keterampilan coaching ini. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bu Irma, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir ini ketika saya di kelas. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Irma, akhir-akhir ini saya tuh merasa bahwa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dan menerima pembelajaran matematika. Selain itu, beberapa orang tua murid bercerita bahwa anaknya itu dalam penggunaan media komunikasi, terutama handphone, selalu melihat situs TikTok hingga lupa waktu untuk belajar. Seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan ini? Saya berharap mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi mengenai antusiasme dalam belajar anak-anak dan penggunaan media yang saya ajar dalam menghadapi masalah sosial. Oke, menurut Ibu nih hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran matematika dan menghadapi masalah sosialnya itu seperti apa? Kalau saya ingat kembali, ada beberapa hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dalam belajar, terutama matematika ya Bu ya. Yang pertama, sepertinya pembelajaran saya itu seperti sedikit membosankan untuk mata pelajaran matematika dan dalam pengajarannya itu terlalu monoton. Dan yang kedua, dikarenakan anak-anak itu sudah difasilitasi oleh orang tua dengan diberikan handphone. Oh begitu Bu. Kira-kira apa sih yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran matematika itu dan mengenai masalah sosial itu sendiri? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan, dan menginginkan pendekatan dalam kehidupannya. Contohnya, mungkin sebagai guru kita juga menerima curhatan anak-anak kita. Seperti itu Bu. Wah, sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dalam pembelajaran matematika dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, dengan memberikan ice breaking di setiap pembelajaran ataupun juga games, supaya pembelajaran lebih menarik. Saya juga harus melakukan pendekatan kepada anak-anak. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa aja sih di kelas gitu? Apa ketika istirahat, Ibu tidak bisa meluangkan waktu untuk bercurhat? Saya selama ini biasanya itu menggunakan buku paket yang tersedia di perpustakaan. Dan kalau waktu jam istirahat, saya juga ikut istirahat ataupun melakukan hal-hal lain. Iya. Gitu. Adakah sumber lain selain dari buku paket itu sendiri gitu Bu?
Atau kalau untuk curhatan si anak itu apa bisa selain jam istirahat ada waktu senggang lainnya gitu Bu? Saya pikir sih untuk sumber belajar sebenarnya sih banyak ya Bu ya, selain buku paket. Contohnya adalah sumber belajar berupa video YouTube, ataupun bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang lagi tren nih buat anak-anak ya Bu ya, seperti Quizzes, TikTok, ataupun Reels di IG. Nah, mungkin untuk waktu senggang yang bisa saya sediakan untuk anak-anak selain di jam istirahat, mungkin ketika waktu sebelum masuk ke kelas. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam media gitu kan, sumber belajar, pasti anak tersebut itu antusias kan, karena emang dunia mereka saat ini. Selanjutnya dapat meluangkan waktu itu mendengarkan anak cerita murid-murid, akan terbuka terhadap gurunya. Jadi si guru tahu akan perkembangan murid dalam kehidupannya. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif. Contohnya menggunakan selain buku paket ya, menggunakan video YouTube, Quizzes, dan TikTok. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa ketika mereka mengerjakan tugasnya. Untuk masalah sosial, saya akan menggunakan dengan melalui pendekatan terhadap. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif, tidak hanya dengan buku paket saja. Contohnya dengan menggunakan video YouTube, dengan Quizzes, dan juga TikTok. Kemudian untuk bentuk tugasnya, saya juga akan menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya yang sekarang ini ya, itu adalah pembelajaran diferensiasi. Ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian untuk masalah sosial melalui pendekatan terhadap anak secara konseling, adapun arahan bimbingannya agar siswa lebih baik dalam pemahaman spiritualnya. Pertama kali yang akan diterapkan keimanan dan ketakwaan, sehingga tidak akan terlena dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Oh begitu, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dapat berhasil ya Bu rencana tersebut. Apa komitmen Ibu untuk terhadap rencana Ibu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan untuk anak-anak dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur keterpaksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, serta memberikan bimbingan agar murid saya lebih baik di bidang spiritualnya. Wah, bagus sekali rencana Bu Hamidah. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Hamidah. Ya, terima kasih Bu Irma atas waktunya untuk sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih ya Bu Irma ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Irma dan Ibu Hamidah yang telah mempraktikkan coaching. Untuk selanjutnya saya akan coba mengevaluasi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Irma gitu ya. Berikutnya Bu Hamidah dan Bu Irma, saya akan bacakan hasil observasi saya dan tulisan saya terhadap apa yang tadi dilaksanakan ya. Jadi dari awal sampai dengan akhir tadi sudah nampak alur tirtanya, dari tujuannya tadi juga sudah disampaikan dengan jelas oleh Bu Irma dan Bu Hamidah, sehingga tadi nampak tadi disampaikan kurang antusiasnya siswa di dalam
mata pelajaran dan juga di permasalahan sosial. Kemudian pada saat identifikasi ini juga coach sudah memberikan pertanyaan kepada coach sehingga bisa diidentifikasi permasalahannya, yaitu tadi adanya di matematika itu membosankan gitu ya, terus kemudian juga anak yang main HP gitu, sering main HP kayak gitu. Jadi sudah nampak diidentifikasi. Kemudian di rencana aksi juga sama, pertanyaan dari coach ini juga sangat membantu sekali kepada coach untuk bisa membuat perencanaan aksinya. Jadi tadi tersampaikan, coach akhirnya bisa mungkin menyampaikan bahwa pembelajarannya adalah harus pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga nanti aktif, ada tambahan ice breaking juga, terus kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, dan juga akan memberikan tambahan untuk lebih mengenal siswa, baik itu di sebelum masuk kelas gitu ya, untuk memberikan konseling. Kemudian yang keempatnya adalah di alur tanggung jawabnya, itu juga sudah nampak di praktek coaching tadi. Jadi sudah ada pertanyaan komitmen yang disampaikan oleh coach kepada coach, sehingga tadi sangat jelas ada komitmen yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, saya ingin menanyakan juga kembali lagi kepada coach, dari praktek tadi Bu, adakah kompetensi coaching lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi untuk kedepannya? Mungkin kalau untuk dikembangkan itu adalah kedepannya saya berusaha mengembangkan kompetensi pendengar aktif gitu ya Pak, dan menghadirkan penuh serta terus meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti bagus sekali ya Ibu ya. Baik, itu saja Ibu, terima kasih untuk praktek coaching kali ini. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk ibu-ibu semua. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan bahagia untuk teman-temanku, Bu Hamidah dan Pak Aan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan coaching. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada kesempatan kali ini saya Irma sebagai pengamat, Pak Aan sebagai coach, dan Bu Hamidah sebagai coach. Pada kegiatan kali ini sebagai pengamat saya akan menyampaikan dan menyiapkan lembar observasi mengenai kegiatan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak alurnya pada kegiatan ini ya. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Hamidah sebagai coach. Kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Pada praktek coaching kali ini saya sebagai coach, kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya? Iya. Yang akan dikembangkan dari kompetensi manakah yang secara spesifik akan diobservasi oleh Baik, dari 3 kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, apa sih indikator dari Itu yang seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaian tujuan dari yang saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot.
yaitu harapan saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Dan yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachi. Baiklah, sudah saya catat ya Bu Hamidah sebagai coach. Berharap Pak Aan sebagai coachi dapat mengatasi permasalahannya dan memunculkan ide-ide yang baru. Nah, sekarang waktunya untuk Pak Aan dan Bu Hamidah, saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Pak Aan. Iya Ibu, punten boleh saya minta waktunya Bu? Ada yang ingin saya ceritakan ini tentang apa yang saya alami di kegiatan pembelajaran di kelas saya. Baik Pak Aan, kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Iya, jadi gini Bu, saya merasa saya belum bisa maksimal mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Sebenarnya saya sudah berusaha dengan menyiapkan sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan juga sampai dengan evaluasinya. Tapi dalam pelaksanaannya saya merasa hasilnya belum maksimal, belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap nantinya saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan maksimal. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Aan merasa tidak maksimal dalam pembelajaran berdiferensiasi? Saya sudah terbiasa Bu menggunakan pembelajaran dengan cara problem based learning, dan juga kadang saya gunakan discovery learning, dan materi ajar pun saya juga sudah kuasai gitu Bu. Seperti itu ya. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat melaksanakan pembelajaran? Pada saat melaksanakan pembelajaran, saya merasa sudah menyiapkan pembelajaran sebelumnya itu sesuai dengan 3 aspek kebutuhan siswa. Saya juga sudah menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian juga saya sudah menyisipkan KSE, kompetensi sosial emosional. Kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar, Pak Aan menggunakan sumber belajar apa saja ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu, seperti video pembelajaran yang ada di YouTube. Terus kemudian saya gunakan artikel ilmiah yang ada di internet. Kadang juga pakai poster, infografis, dan juga pakai buku paket. Oh, sebenarnya kalau menurut saya sih sudah variatif ya Pak ya untuk sumber belajarnya. Nah, menurut Bapak apa yang menyebabkan pembelajarannya kurang maksimal ya Pak ya? Kalau saya pikir-pikir sih dalam pembelajaran saya kan sering menggunakan problem based learning gitu ya, atau discovery learning, jadi selalu itu saja. Nah mungkin itu yang menurut saya siswa jadi jenuh gitu Bu dengan hal tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Kalau diskalakan mengenai permasalahan tersebut Pak antara 1 sampai 10, posisi Bapak saat ini ada di posisi berapa? Kalau saya pikir sih saya ada di posisi 7-8 gitu ya, 7 dan 8 gitu. Tapi sih saya akan berusaha gitu untuk kedepannya dapat meningkat di angka 9. Oh, jadi saya sih sebenarnya percaya Bapak bisa meningkatkan ya kompetensi Bapak. Dan jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang pertama sih mungkin saya harus meningkatkan kemampuan saya gitu ya di bidang pembelajaran, di bidang inovasi pembelajaran seperti itu. Nah itu mungkin bisa saya lakukan dengan cara belajar mandiri, atau saya ikut seminar atau pelatihan-pelatihan tentang inovasi pembelajaran. Wah bagus sekali itu rencana Pak Aan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Aan ya.
Ya. Nah, setelah mendapatkan solusi nih, kira-kira tujuan Bapak selanjutnya, kalau untuk diskalakan rentang keberapa Pak? Saya sih akan berusaha untuk mencapai rentang 8 atau 9 gitu. Ya, saya percaya kalau Bapak akan mencapai target tersebut ya. Dan untuk mencapainya, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana tersebut apa Pak? Komitmennya ya, saya untuk pembelajaran ini saya akan membuat rencana pembelajaran itu dengan tambahan aspek pemetaan terhadap kebutuhan siswa, terus kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi juga saya masukkan di situ, dan juga akan saya sisipkan KSE di dalam pembelajaran tersebut. Selain itu nantinya saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif, dan juga akan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu tidak jenuh lagi dan dapat belajar dan juga menjalankan merdeka belajar. Wah, bagus sekali itu Pak Aan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar rencana ya Pak ya, dan sesuai dengan harapan Bapak. Ya, terima kasih Bu Hamidah atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjadi guru yang selalu berpihak pada siswa. Amin. Salam semangat buat semuanya ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih praktik coachingnya oleh Pak Aan dan Bu Hamidah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Hamidah. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi jalannya coaching tadi. Untuk alur ceritanya pada coaching tadi sudah tampak ya Ibu. Di lembar observasi saya semuanya sudah terlihat mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Terus yang kedua, tadi di awal Bu Hamidah ingin mengembangkan apa? Pertanyaan yang berbobot. Oke, setelah melaksanakan coaching tadi, apa indikator yang tampak? Indikator yang sudah tampak kalau menurut saya ya, berdasarkan dari praktek coaching tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan tersebut berbobot, dengan harapan Pak Aan bisa menggali dan juga bisa memetakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini, dan Pak Aan dapat mendapatkan ide-ide baru untuk mengembangkan kegiatannya dalam pembelajaran selanjutnya. Setelah ini Ibu merasakan sebagai coach dengan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya tadi ya. Untuk coaching selanjutnya apa yang akan Ibu kembangkan lagi nih untuk kedepannya berdasarkan pengalaman coaching tadi? Berdasarkan dari praktek pengalaman coaching hari ini dan untuk praktek-praktek coaching selanjutnya, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence dan juga sebagai pendengar aktif. Dan tentunya saya akan terus meningkatkan kemampuan kompetensi yang tadi sudah dilatih, akan saya tingkatkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dengan tujuan model tirta ini pegang yang di sini ya? Ya udah selesai. Yang di sini enggak? Enggak, tadi udah di awal. Yang itu aja. Itu udah di awal, nggak usah. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk Pak Aan dan Bu Hamidah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.